hal yang dilarang, pertama adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang. Yang kedua adalah kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, serta kapal angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, yaitu yang pertama adalah yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya. Kemudian berikutnya adalah kunjungan keluarga yang sakit. Kemudian kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian ibu hamil dengan 1 orang pendamping itu juga masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Kemudian kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Vicky, kali ini di Sultan TV Jalan-Jalan. Sekarang saya ada di Bandara Udara Sis Al Jufri Palu. Tentunya kita akan mengetahui situasi di sini pasca dimulakannya sudah peraturan pemerintah, yaitu mengenai mudik, dimana yang dimulai hari ini tanggal 6 Mei hingga nanti tepat di tanggal 17 Mei. Nah, bukan hanya sampai di situ juga, nanti saya akan mengajak kamu untuk jalan-jalan mengetahui situasi arus lalu lintas, kemudian juga pusat-pusat perdagangan, apalagi kita melihat di beberapa tempat seperti di Jalan Trans Sulawesi itu ada beberapa pedagang musiman yang tentunya berdagang di situ mengambil suasana Ramadan dan juga menjelang hari raya Lebaran. Nah, saat ini pemirsa, saya sudah berada di Bandara Sis Al Jufri dan juga berbincang sedikit tentang bagaimana situasi di sini, apalagi dinas perhubungan yang di sini khususnya untuk bandara tentunya sudah membuat pos-pos khusus, pos-pos pelayanan. Kita akan mengetahui laporan dari mereka kira-kira situasi awal di pagi hari ini seperti apa. Ikuti saya. Oke, baik pemirsa Sultan TV, kali ini saya juga sudah bersama-sama dengan pihak Dishub. Ya, dalam hal ini ada Pak Renggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kan kita sudah dimulai nih Pak untuk himbauan pemerintah gitu untuk mudik gitu Pak ya. Yeah. Nah, dari tanggal 6 hingga tanggal 17 nanti. Yeah. Bagaimana persiapan pihak Dishub Pak di sekitaran bandara udara itu? Ya, mohon izin mungkin koreksi, kalau kami bukan dari Dishub tapi dari bandar udaranya. Bandara sama Dishub berbeda, sehingga kami dari UPT langsung pusat ya, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mungkin menginformasikan untuk saat ini alhamdulillah masyarakat sudah banyak mengetahui terkait dengan mungkin ini adanya pengendalian transportasi udara dan peniadaan mudik pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, sehingga sampai saat ini pun masyarakat sudah membatasi diri. Siapa-siapa yang berkepentingan, memang kebetulan tadi pagi juga ada penerbangan ke Makassar, Lion, penumpangnya hanya 14 orang, yang artinya benar-benar adanya pembatasan terhadap orang-orang yang berkepentingan khusus saja yang pergi. Mungkin untuk sekedar informasi juga terkait dengan posko Lebaran ini, kita juga didukung dengan TNI, Polri, dari Dishub Kota, mungkin sama bandara sendiri, petugas posko sampai saat ini berjumlah 25 orang. 25 orang. Alhamdulillah. Oke, dan untuk pelayanannya sendiri Pak, apakah ada pelayanan khusus Pak yang juga nantinya diberikan terhadap mereka yang saat ini mudik tapi dengan persyaratan yang memang disetujui oleh pemerintah gitu? Ya, sesuai dengan peraturan yang ada di gugus tugas, bahwasanya terhadap
perjalanan orang yang tanggal 6 sampai tanggal 17 ini memang hanya harus ada dokumen yang sebelumnya mungkin tidak adanya dokumen kesehatan saja, namun demikian dipersyaratkan untuk adanya dokumen perjalanan yang semisalnya adalah seseorang yang karena tugas harus ada surat tugasnya, baik itu instansi pemerintah maupun instansi lainnya. Juga misalkan ada orang karena faktor kesehatan, misalnya persalinan atau harus ada rujukan sakit, harus ada dokumen dari rumah sakit yang memang ini diharuskan untuk segera melakukan cek kesehatan di tempat lain barangkali. Terus misalkan juga ada kedukaan, harus ada surat daripada kelurahan yang menyatakan memang keluarga ini meninggal sehingga bisa melakukan perjalanan. Intinya semua pelaku perjalanan harus menunjukkan dokumen perjalanannya, alasannya apa, dan itu diverifikasi oleh dalam hal ini di sini disiapkan oleh Dinas Perhubungan Kota yang memvalidasi dokumen perjalanan untuk dokumen kesehatan dari KKP Palu. Terakhir Pak, hal penting yang mungkin ingin disampaikan Pak. Mungkin terima kasih terkait dengan himbauan aja sih kepada masyarakat bahwasanya tujuan pemerintah mengadakan peniadaan mudik ini adalah untuk mengurangi penyebaran daripada COVID. Mari kita dukung bersama sehingga apa yang sudah diperjuangkan mungkin hampir setahun ini ya, dari Maret sampai ini tidak sia-sia hanya karena Lebaran ini. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas perbincangannya. Selamat bertugas. Oke. Baik pemirsa Sulteng TV, itu dia perbincangan kita. Tentunya nanti kita juga akan melihat situasi di luar sana, terutama untuk arus mudik. Namun arus mudik tersebut juga harus memenuhi persyaratan karena yang disarankan oleh pemerintah untuk mudik adalah pihak-pihak yang pastinya berkepentingan seperti anggota kepolisian, pokoknya aparat kepolisian, tentunya juga TNI dan lain sebagainya. Dan pihak swasta pun juga bisa, namun harus menunjukkan surat-surat khusus. Nah, ikuti perjalanan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa Sulteng TV jalan-jalan. Ini masih jalan-jalan di sekitar Jalan Trans Sulawesi, dan seperti biasa ini kan masih suasana Ramadan dan juga menjelang hari raya Lebaran Idul Fitri. Tapi kita bakal coba cari tahu kondisi penjualan di sekitar Jalan Trans Sulawesi. Meskipun kita lihat tadi memang banyak sekali penjual baju, namun yang menjadi perhatian di sini adalah baju-baju spesial untuk merayakan hari raya Lebaran nantinya. Tentunya banyak baju-baju yang bisa menjadi pilihan bertema-temakan Islami yang pastinya. Ada seperti yang ada saat ini di Jalan Trans Sulawesi, dan saya sudah bersama dengan Ibu Titi. Saat ini kita akan sedikit berbicara siang hari ini dengan Ibu Titi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, ini kan suasana Lebaran menjelang Idul Fitri. Nah, di Lebaran kemarin bagaimana aktivitas penjualannya? Kalau bulan kemarin kan maksudnya pada saat COVID yang lagi masih apa ya mau dibilang masih apa ya masih kuat-kuatnya COVID kemarin. Itu pendapatannya kita tidak normal seperti yang tahun 2019 kah? Iya 2019. Kira-kira itu penurunan harganya, penurunan pendapatan itu sekitar 50% ada. 50% dengan dibandingkan dengan tahun 2019. Normal begitu ya. Itu dia. Nggak tahu lagi ini tahun ini kayaknya agak rame sedikit ini, karena kalau tahun yang sebelumnya 5 hari sebelum Lebaran baru rame. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dari sekitar 1 minggu lalu, ini kan menjelang berapa? Amin plus berapa ya? 7, 6 ya. Sudah mulai rame. Nah, ini kan sudah menjelang H-7 Lebaran.
penjualan baju-baju. Nah ini disesuaikan juga atau seperti apa? Seperti kan di sini banyak gamis-gamis. Itu ordernya ditambah atau seperti apa? Atau Ditambah lah. Ditambah ya. Ini apa semua yang gamis-gamis ini, Bu? Kalau di sini saya kan saya langsung belanjanya ke Jakarta ya. Di sini ada kaftan, gamis-gamis syari, anak-anak juga syari muslim, banyak macam. Kalau laki-laki kan ada kurtanya, ada baju koko, itu aja. Jadi kisaran harga berapaan biasanya? Ya, untuk gamis-gamisnya ini? disesuaikanlah dengan keadaan. Ya, tidak terlalu banyak untung. Yang penting maksudnya putarannya cepat kan? Oh gitu ya, sama memang. Putarannya harus cepat. Putarannya harus cepat. Kasihan juga kan masih dalam kondisi seperti saat ini. Kita sesuaikanlah dengan keuangan masyarakat sekarang ini. Tapi kalau di kondisi saat Ramadan ini penjualan gamisnya itu melonjak drastis atau mungkin standar-standar saja, Bu? Ada kenaikan sedikit ya. Kenaikan sedikit. Ada. Oke, baik pemirsa, kita sudah berbincang dengan Bu Titi. Sukses, Bu. Alhamdulillah, amin. Menjelang nanti hari raya Lebaran tentunya. Oke, pemirsa Sultan TV, saya masih akan ajak kamu jalan-jalan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi ini. Pertama, mungkin aparat keamanan seperti Dishub yang mungkin sudah bersiaga di jalanan mengantisipasi lonjakan arus mudik yang dimana seperti yang kita ketahui hari ini itu sudah dimulakan bagi para pemudik khusus untuk melengkapi surat-suratnya ketika ingin mudik. Tapi untuk yang biasanya kita tentunya tidak perlu beri dulu karena mengingat situasi dan juga kondisi saat ini masih pandemi COVID-19 dan pemerintah juga sudah mengatur hingga tanggal 17 Mei nanti. Oke, jangan kemana-mana. Oke, baik pemirsa, saat ini juga kita langsung akan mewawancarai petugas Dishub yang ada di tempat ini, khususnya mengenai data kendaraan yang masuk di ruas jalan Trans Sulawesi sama Ibu Nining. Kita coba menyapa dan juga berbincang sedikit. Halo, Assalamualaikum Ibu. Ibu Nining. Waalaikumsalam. Oke, saat ini kan di Jalan Trans Sulawesi ini bagaimana mengenai data kendaraan, mengingat saat ini kan arus mudik sudah mulai dimulakan dari tanggal 7 hingga tanggal 17 ini. Seperti apa, Bu? Kami dari Pos Pelarangan Mudik Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Barangkali kalau untuk pembatasan itu diadakan di Perbatasan. Iya, perbatasan. Mungkin gabungan di situ. Jadi kami di sini hanya untuk mengambil sampel pergerakan angkutan masuk keluar dari Kota Palu ataupun keluar Kota Palu. Oke. Iya. Nantinya data itu bakalan seperti apa ketika nanti selesai? Datanya seperti laporan pergerakan, misalnya angkutan orang, angkutan barang, motor masuk juga. Nah itu. Trek dan lain sebagainya. Iya, itu semuanya menjadi, kita hitung. Iya, per 2 jam dalam satu hari itu 8 jam. Tujuannya sendiri untuk apa, Bu, nantinya? Tujuannya kita untuk mengetahui pergerakan sebelum pelarangan mudik dan sesudah. Gitu, itu tujuannya. Iya. Oke. Selain itu nanti apakah juga ada koordinasi dengan pihak keamanan lainnya di Iya, kami juga sudah berkoordinasi tadi. Cuman ini sekarang lagi belum gabung. Itu dari Satgas BPTD Kementerian Perhubungan, mungkin sebentar lagi sudah gabung. Kemudian data yang saat ini didapatkan apakah yang paling terlihat, apakah kendaraan roda 2 yang paling terlihat atau roda 4 atau jenis kendaraan truk? Rata-rata yang paling padat itu roda 2 pada jam sore, pada jam 17 sampai ke 18. Ini hari ke-4 kayaknya kita. Iya. Mulai dari tanggal 2. Nah, jadi itu yang pergerakan yang paling padat itu roda 2 rata-rata dalam 15 menit itu bisa
bisa sampai 400 sampai 500 kendaraan. Oke. Ketika nanti mungkin didapatkan data yang mungkin kebanyakan dari kendaraan roda 2, bagaimana mengevaluasi kendaraan ini ke pihak mungkin ke pihak kepolisian? Ketika nanti ada seperti itu pasti akan mengadakan evaluasi untuk pengamanan begitu arus lalu lintas. Oh iya, itu mungkin nanti barangkali nanti selesai pembatasan akan diadakan evaluasi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Oh, iya. Terima kasih Bu Nini. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, sekian perbincangan kita. Saya akan lanjut untuk mengetahui juga nanti bagaimana kondisi terkini dari awal dimulakan pembatasan social distancing, terutama arus mudik yang ada di ruas Jalan Trans Sulawesi di minggu ini. Rencananya operasi ini juga akan berlangsung hingga tanggal 17 Mei nantinya. Sekian dulu perjumpaan kita di Sultang TV Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.